Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi anak-anakku pada pembelajaran OTK Humas dan keprotokolan. Bagaimana kabar? Semoga semuanya sehat walafiat dan tetap selalu dalam lindungannya. Dan jangan lupa dengan protokol kesehatan yaitu 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Anak-anakku sekalian, pembelajaran pada hari ini kita sudah sampai pada kompetensi dasar 3.5, menerapkan pelayanan prima kepada pelanggan dan melaksanakan pelayanan prima kepada pelanggan. Dengan kompetensi dasar ini, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi ruang lingkup pelayanan prima, menerapkan prinsip-prinsip pelayanan prima. Siswa diharapkan juga mampu mengidentifikasi konsep prinsip-prinsip pelayanan prima dan dapat menjelaskan unsur-unsur pelayanan prima. Mengawali pembelajaran hari ini, kita mulai dengan pengertian pelayanan prima. Di tengah-tengah persaingan bisnis sekarang ini, pelanggan tidak hanya mementingkan kualitas barang dan produknya, melainkan juga mementingkan pelayanan prima. Adapun pengertian pelayanan prima adalah pelayanan prima excellent service secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik. Dan pelayanan prima adalah pelayanan yang terbaik yang diberikan perusahaan atau organisasi untuk memenuhi harapan pelanggan dan kebutuhan pelanggan sehingga pelanggan merasa puas. Itulah pengertian pelayanan prima. Selanjutnya kita membahas materi yang lain yaitu jenis-jenis pelanggan. Pelayanan prima sangat penting. Kenapa? Pelayanan sangat dibutuhkan juga oleh pelanggan agar supaya mereka akan merasa puas. Adapun pengertian pelanggan adalah orang-orang yang membeli secara rutin dan menggunakan suatu produk-produk baik barang maupun jasa. Adapun jenis-jenis pelanggan itu ada 3. Pelanggan internal atau internal customer. Ini dibagi 2 menjadi pelanggan internal organisasi dan pelanggan internal pemerintah. Yang kedua, pelanggan perantara atau intermediate customer. Dan yang ketiga adalah pelanggan eksternal atau external customer. Pelanggan internal adalah orang-orang atau pengguna produk yang berada di dalam perusahaan dan memiliki pengaruh terhadap maju mundurnya perusahaan. Pelanggan internal organisasi yaitu semua orang yang terdampak dan merupakan anggota organisasi yang menghasilkan produk tersebut. Pelanggan internal pemerintah yaitu semua orang yang terdampak produk
dan bukan anggota organisasi penghasil produk, melainkan masih dalam lingkungan instansi pemerintah. Yang kedua, pelanggan perantara adalah orang-orang yang berperang sebagai perantara produk, bukan sebagai pemakai, melainkan dia sebagai distributor atau agen-agen penjualan. Yang ketiga, pelanggan eksternal atau external customer adalah orang-orang yang terdampak produk tetapi bukan anggota organisasi di lingkungan organisasi. Yang dimaksud di sini adalah masyarakat luas, yaitu inilah jenis-jenis pelanggan. Selanjutnya kita bahas tentang karakteristik pelayanan prima. Yang mana karakteristik pelayanan prima ini yang diharapkan oleh pelanggan. Ada 4 karakteristik yang diharapkan oleh pelanggan tersebut yang perlu diperhatikan. Yaitu mudah dan cepat, keterbukaan, perhatian kepada kebutuhan, dan keakraban. Mudah dan cepat, yaitu pola dan sistem pelayanan harus didesain secara sederhana, mudah dipahami, baik oleh pelanggan maupun karyawan. Hal ini dapat dilengkapi dengan kecanggihan teknologi. Keterbukaan. Kita buatlah pelanggan merasa diperhatikan secara tulus, tanpa pamrih, dan secara terbuka, dan tidak seperti sedang diakali. Berpegang teguh pada segala janji, dan iming-iming secara konsisten dan penuh komitmen. Di sini banyak promosi pada iklan-iklan dengan slogan yang mewah, tetapi setelah dibuktikan ternyata semua itu palsu dan tampak bagus di permukaannya saja. Perhatian kepada kebutuhan. Organisasi yang bercorak customer friendly sangat memberikan perhatian mengenai kualitas di segala bidang aspek organisasi. Keakraban. Biasanya orang akan merasa senang apabila dilayani secara energik dan antusias. Secara jujur, kita akan merasa nyaman jika ada orang yang memunculkan sikap positif yang dimilikinya. Sikap positif itu dilakukan dengan selalu tersenyum, berbicara dengan jelas, dan penuh perhatian. Itulah 4 karakteristik pelayanan prima. Kita lanjutkan ke konsep dasar pelayanan prima. Adapun konsep dasar pelayanan prima yang pertama penampilan, tanggung jawab, kemampuan, sikap, perhatian, tindakan, dan mewujudkan kebutuhan pelanggan. Penampilan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Penampilan diri yang menarik akan memberikan kesan positif bagi orang lain.
Pelayanan prima dengan tanggung jawab. Tanggung jawab accountability yaitu suatu sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai suatu wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan kepada pelanggan. Pelayanan prima dengan kemampuan ability. Kemampuan atau ability adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang program pelayanan prima. Hal itu meliputi kemampuan dalam bidang kerja yang ditekuni, melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi, dan mengembangkan umat sebagai instrumen dalam membina hubungan baik internal maupun eksternal organisasi atau perusahaan. Pelayanan prima dengan sikap dan perilaku atau attitude. Ya. Cara bersikap yang harus dilakukan adalah baik, ramah, mudah tersenyum, penuh simpatik, berbahasa santun, mampu melayani dengan baik, dan mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap toko atau perusahaan. Adapun cara bersikap yang harus dihindari yaitu tidak peduli, cuek, tidak simpatik, dan arogan. Pelayanan prima dengan perhatian, attention, ya. Perhatiannya itu kepedulian penuh kepada pelanggan, baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dengan keinginan pelanggan maupun memahami atas saran dan kritiknya. Hal ini meliputi mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para pelanggan, mengamati, menghargai perilaku para pelanggan, serta mencurahkan perhatian penuh kepada pelanggan. Pelayanan prima dengan konsep tindakan atau action. Tindakannya itu berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan layanan kepada pelanggan. Hal ini meliputi mencatat setiap pesanan para pelanggan, mencatat kebutuhan para pelanggan, menegaskan kembali kebutuhan para pelanggan, mewujudkan kebutuhan para pelanggan, dan menyatakan terima kasih dengan harapan pelanggan mau kembali. Pelayanan prima dengan mewujudkan kebutuhan pelanggan. Pemberian bantuan juga tidak hanya berlaku pada keluhan pelanggan, tetapi juga dapat dilakukan pada saat pelanggan mulai atau ingin menggunakan jasa atau produk kita. Akibat hal tersebut adalah menimbulkan kesan yang baik dan positif terhadap jasa atau produk tersebut. Pemberian bantuan untuk hal ini dapat berbentuk pemberian informasi yang akurat dan informasi tentang jasa atau produk yang akan mereka gunakan. Nah, itulah konsep dasar pelayanan prima. Selanjutnya kita bahas unsur-unsur kualitas pelayanan prima. Apapun pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, tentu sudah ada suatu unsur yang dirasakan pelanggan merasa puas, yaitu kualitas pelayanan.
Di sini kita perhatikan ada beberapa unsur kualitas pelayanan prima tersebut. Unsur-unsur pelayanan prima di sini, yang pertama kita lihat adalah penampilan, ya, penampilan. Tepat waktu dan menepati janji. Kesediaan melayani, pengetahuan dan keahlian, kesopanan dan ramah tamah, kejujuran dan kepercayaan, kepastian hukum, keterbukaan, efisien, biaya, tidak rasial, dan kesederhanaan. Marilah kita bahas satu persatu. Penampilan personal dan fisik layaknya layanan pada sebuah perusahaan, yaitu orang yang bekerja sebagai seorang resepsionis. Sebagai resepsionis harus berbadan tegap, tutur bahasa menarik, ramah dalam berperilaku, penampilan penuh percaya diri, dan harus bisa berbusana secara baik. Tepat waktu dan menepati janji. Secara utuh dan prima, petugas pelayanan dalam menyampaikan sesuatu perlu diperhitungkan pula janji yang disampaikan kepada pelanggan, bukan sebaliknya, yaitu selalu ingkar janji. Kesediaan melayani. Sebagai fungsi dan wewenangnya yang harus melayani para pelanggan, konsekuensi logis petugas harus benar-benar bersedia melayani para pelanggannya. Pengetahuan dan keahlian. Sebagai syarat untuk dapat melayani dengan baik, petugas harus mempunyai pengetahuan dan keahlian. Petugas pelayanan harus memiliki tingkat pendidikan tertentu dan pelatihan tertentu yang disyaratkan dalam jabatan serta memiliki pengalaman yang luas dalam bidangnya. Kesopanan dan keramah tamahan. Masyarakat pengguna jasa pelayanan dalam lapisan masyarakat, baik pada tingkat status ekonomi dan sosial rendah maupun tinggi, pasti terdapat perbedaan dalam setiap karakternya. Oleh karena itu, pelayanan masyarakat dituntut untuk memberikan keramah tamahan yang standar dan melayani sabar, tidak egois, dan santun dalam bertutur kata kepada pelanggan. Kejujuran dan kepercayaan. Pelayanan ini dapat digunakan oleh pengguna jasa pada berbagai aspek. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraannya harus transparan, baik dari aspek kejujuran, jujur dalam bentuk aturan, jujur dalam bentuk pembiayaan, maupun jujur dalam menyelesaikan waktunya. Kepastian hukum. Hasil pelayanan terhadap masyarakat yang berupa surat keputusan harus mempunyai legitimasi atau mempunyai kepastian hukum. Keterbukaan. Setiap urusan atau kegiatan yang memerlukan izin, ketentuan keterbukaan perlu ditegakkan. Keterbukaan itu akan
mempengaruhi unsur-unsur kesederhanaan dan kejelasan informasi kepada masyarakat. Efisien. Dari setiap pelayanan dalam berbagai urusan, tuntutan masyarakat adalah efisien dan aktivitas dan berbagai aspek sumber daya sehingga menghasilkan biaya yang murah, waktu yang singkat dan tepat, serta hasil dengan kualitas yang tinggi. Biaya. Pembiayaan dalam pelayanan harus wajar. Pembiayaan harus disesuaikan dengan daya beli masyarakat. Dan pengeluaran biaya harus transparan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak rasial. Pengurus pelayanan dilarang membeda-bedakan suku, agama, aliran kepercayaan, dan politik. Dengan demikian, segala urusan harus memenuhi jangkauan yang luas dan merata. Dan yang terakhir adalah kesederhanaan. Prosedur dan tata cara pelayanan kepada masyarakat harus mudah atau tidak berbelit-belit dalam pelaksanaannya. Itulah unsur-unsur pelayanan prima. Sampai di sini pembahasan kita. Semoga anak-anakku memperhatikan betul-betul apa yang saya berikan dan dapat memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.